Selamat pagi Bapak dosen Rio. Saya Nur Muklas dengan NIM 2019-11043 ingin mempresentasikan tugas presentasi riset operasional. Oke, slide pertama. Pendahuluannya, riset operasi itu banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas atau efisiensi. Namun tidak jarang perusahaan-perusahaan yang melaporkan kegagalan dalam penerapan OR karena bermacam-macam alasan, seperti biaya aplikasi yang lebih besar dari manfaat yang diperoleh, perolehan yang terlalu rumit, atau ketiadaan ahli OR. Operation. Di sini operation dapat didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang diterapkan pada beberapa masalah atau hipotesa. Lalu ada research itu suatu proses yang terorganisasi dalam mencari kebenaran akan masalah atau hipotesa tadi. Pengertian riset operasi menurut ahli. Menurut Morse dan Kimball mendefinisikan riset operasi sebagai metode ilmiah yang memungkinkan para manajemen mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Definisi ini kurang tegas karena tidak tercermin perbedaan antara riset operasi dengan disiplin ilmu yang lain. Menurut Churchman, Arkoff, dan Arnoff pada tahun 1950-an mengemukakan pengertian riset operasi sebagai aplikasi metode-metode teknik dan peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukan pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Lalu di sini pengertian riset operasi secara umum. Dari ketiga definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa riset operasi berkenan dengan pengambilan keputusan yang optimal dalam dan penyusunan model dari sistem-sistem baik yang deterministik maupun probabilistik yang berasal dari kehidupan nyata atau dunia pengelolaan atau dunia usaha yang memakai pendekatan ilmiah atau pendekatan sistematis disebut riset operasi. Model dalam riset operasi itu ada ikonik. Model adalah suatu penyajian fisik yang tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata dengan skala yang berbeda. Model ini mudah untuk dipahami, dibentuk, dan dijelaskan, tetapi sulit untuk memanipulasi dan tak berguna untuk tujuan peramalan. Biasanya menunjukkan peristiwa statik, contohnya dalam mempelajari struktur sebuah atom. Warna model tidak relevan, sementara letak lapisan-lapisan merupakan sifat yang relevan untuk disajikan. Lalu ada analog model. Model ini lebih abstrak dibanding model ikonik, karena tak kelihatan sama antara model dengan sistem nyata. Model analog lebih mudah untuk memanipulasi dan dapat menunjukkan situasi dinamis, contohnya peta dengan bermacam-macam warna di mana perbedaan warna menunjukkan perbedaan ciri. Misalnya biru menunjukkan air, kuning menunjukkan pegunungan, hijau sebagai dataran rendah. Lalu ada matematik. Di antara jenis model yang lain, model matematik sifatnya paling abstrak. Model ini menggunakan seperangkat simbol matematik untuk menunjukkan komponen-komponen dan dari sistem nyata. Namun, sistem nyata tidak selalu dapat diekspresikan dalam rumusan matematik. Tahap-tahap dalam riset operasi. Di sini terdapat 5 tahap. Definisi masalah, pembentukan model, mencari penyelesaian masalah, validasi model, penerapan hasil akhir. Pembentukan atau penyusunan model terdiri dari memilih model yang cocok dan sesuai dengan permasalahannya, lalu menentukan perubahan-perubahan beserta kaitan-kaitannya satu sama lain, tetapkan fungsi tujuan beserta kendala-kendalanya dengan nilai-nilai parameter yang jelas. Sesuai dengan definisi persoalannya, pengambilan keputusan menentukan model yang paling cocok untuk mewakili sistem. Model merupakan ekspresi kuantitatif dan tujuan batasan masalah dalam bentuk variabel keputusan. Jika model yang dihasilkan termasuk dalam salah satu model matematis yang umum, maka solusinya dapat dengan mudah diperoleh dengan program linear. Jika hubungan matematis model terlalu kompleks untuk memungkinkan pemecahan analisis, maka suatu model probabilities mungkin lebih cocok. Beberapa kasus membutuhkan penggunaan kombinasi model matematik probabilitas ini tentu saja tergantung pada sifat-sifat dan kerumitan sistem yang dipelajari. Model dikatakan valid jika dengan kondisi input yang serupa, ia dapat menghasilkan kembali performance seperti masa lampau. Masalahnya adalah bahwa tak ada yang menjamin performance masa depan akan berlanjut meniru cerita lama. Metode-metode umum mencari solusi. Ada 3 metode mencari solusi terhadap model
Operation research yaitu metode analitis yang bersifat deduktif, metode numerik yang bersifat indukatif, lalu metode Monte Carlo. Sifat riset operasi. Beberapa masalah OR didefinisikan dengan baik dan diterima dapat digolongkan sebagai berikut: masalah lokasi, masalah pertarungan, masalah antri, masalah jaringan, masalah persediaan. Penutupnya dari presentasi kali ini, penerapan riset operasi terhadap suatu masalah dapat dipisahkan menjadi beberapa tahapan, yaitu perumusan masalah. Namun dalam suatu program OR, perumusan masalah ini adalah suatu tugas yang sulit. Lalu ada pembentukan model, ini tentu saja tergantung pada sifat-sifat dan kerumitan sistem yang dipelajari. Lalu ada mencari penyelesaian masalah, bermacam-macam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama dari OR memasuki proses. Lalu ada validasi model harus diperiksa apakah ia mencerminkan berjalannya sistem yang diwakili. Lalu ada penerapan hasil akhir, menerapkan hasil model yang telah diuji. Di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan dari Mulyono, seri 2002, riset operasi, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Universitas Indonesia. Lalu ada Ataha Hamdi 1996, riset operasi jilid 1, Jakarta, Bina Rupa Aksara. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.